Seorang warga negara keturunan Tionghoa, Tuan Lim Keng Ho, meninggal dunia, meninggalkan istri kedua, dua anak dari istri kedua, serta seorang anak dari perkawinan pertama. Almarhum Tuan Lim Keng Ho juga meninggalkan harta berupa rumah di Jakarta, tanah di Tangerang, dan tabungan miliaran rupiah. Sengketa muncul karena istri kedua mengklaim rumah dan tanah sebagai miliknya, sehingga menurutnya tidak termasuk sebagai warisan. Sementara anak dari istri pertama menuntut bagian atas seluruh harta. Bagaimana ketentuan hukum Indonesia dalam mengatur kedudukan istri kedua dan anak-anak dalam pewarisan dalam kasus ini? Saya, Yanli Gandawijaya, dosen dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, berkesempatan untuk mengulas mengenai berbagai hal terkait dengan masalah hukum waris yang berlaku di Indonesia. Keberlakuan hukum waris di Indonesia pada saat ini masih bersifat pluralistik, di mana ada 3 sistem hukum di Indonesia yang berlaku di dalam menyelesaikan masalah pewarisan, yaitu pertama adalah hukum Islam, di mana hukum Islam ini adalah hukum waris yang berlaku bagi mereka yang menganut agama Islam, di mana pembagian daripada pewarisan menurut hukum Islam itu juga secara khusus diatur berdasarkan aturan-aturan hukum Islam. Artinya seluruh ahli waris memang harus semuanya itu adalah beragama Islam. Lalu yang kedua adalah sistem hukum adat. Sistem hukum adat ini adalah suatu sistem hukum adat yang mengatur tentang pewarisan, di mana kita ketahui bahwa hukum adat di Indonesia itu beraneka ragam, dan tentu saja dalam menyelesaikan masalah pewarisan itu pun tergantung kepada keberlakuan hukum adat daripada keluarga atau pewaris yang meninggalkan harta peninggalannya. Jadi seperti misalnya di Indonesia itu dikenal ada yang disebut dengan hukum waris berdasarkan sistem patrilineal, di mana di situ di dalam sistem patrilineal hanya anak laki-laki yang berhak untuk mewaris. Kemudian dikenal juga ada sistem matrilineal, di mana hanya seorang anak perempuan yang berhak untuk mewaris. Kemudian ada juga sistem parental, di mana dalam sistem parental ini anak laki-laki dan anak perempuan itu berhak untuk mewaris. Kemudian dikenal satu sistem hukum yang sampai saat ini masih berlaku, yaitu sistem hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana sebagaimana kita ketahui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia sebenarnya itu adalah peninggalan dari pemerintah Belanda. Tetapi sampai saat ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut masih kita pergunakan, dan terlebih juga untuk masalah pewarisan. Nah, bagi mereka yang biasanya keturunan Tionghoa, dalam penyelesaian masalah pewarisannya itu bisa diselesaikan dengan menggunakan aturan hukum dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Mengapa? Karena pada waktu itu dalam sejarahnya yang namanya Timur Asing Tionghoa, pada waktu itu Timur Asing Cina, itu dipergunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam masalah keperdataannya. Jadi sampai saat ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu bisa dipakai untuk menyelesaikan kasus-kasus pewarisan bagi keturunan Tionghoa. Sengketa warisan yang terjadi di masyarakat biasanya terjadi karena pertama, ya, para ahli waris ini merasa punya kepentingan di dalamnya, ya, punya kepentingan dan juga punya egonya masing-masing, sehingga terkadang merasa bahwa dialah yang paling berhak, ya. Padahal di dalam ketentuan hukum waris, setiap ahli waris itu sudah mempunyai haknya masing-masing. Kurangnya pengetahuan daripada ahli waris terkait dengan hukum waris itu sendiri, ya, dan kemudian hukum waris apa yang berlaku dalam menyelesaikan pembagian waris di antara para ahli waris ini. Terkadang masalah sengketa waris akibat adanya pengaruh dari pihak ketiga yang mempengaruhi para ahli waris ini, sehingga terjadi suatu perselisihan di antara mereka, dan kemudian pihak ketiga ini turut terlibat untuk turut campur, sehingga para ahli waris ini saling bersengketa satu dengan yang lain. Itu mungkin menurut pendapat saya yang terjadi di masyarakat ini dari beberapa kasus yang pernah disampaikan kepada saya juga di dalam praktiknya. Pewaris atau orang yang merasa punya harta banyak itu bisa saja melakukan yang namanya pembuatan surat wasiat, ya, di mana di dalam surat wasiat itu pembuat wasiat ini bisa melakukan pembagian waris
sesuai dengan kehendaknya. Ya, tetapi tentu saja pembuatan surat wasiat ini juga tidak bisa menjadi suatu solusi yang paling tepat, karena terkadang pembuatan surat wasiat oleh seseorang ini justru malah menimbulkan sengketa di antara para ahli waris, karena seharusnya dalam membuat surat wasiat membaginya itu secara merata ya, tetapi kadang-kadang pembuat wasiat ini justru membuatnya menjadi tidak seimbang. Kesadaran daripada para ahli waris, di mana para ahli waris ini harus menyadari bahwa yang namanya bagian warisan itu menjadi hak daripada ahli waris dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh hukum yang berlaku. Sehingga seharusnya para ahli waris ini menyadari bahwa bagian hak mewaris itu tidak mungkin melebihi daripada yang ditentukan berdasarkan hukum waris yang diberlakukan bagi keluarga atau bagi pewaris itu sendiri. Ya, jika ada permasalahan terkait dengan masalah hukum waris atau katakanlah ada hal-hal yang ingin dipertanyakan dari ahli waris, tentu para ahli waris ini harus mempertanyakan kepada orang yang cukup kompeten untuk menjawab persoalan-persoalan mengenai pewarisan tersebut. Pertama, mungkin bisa dipertanyakan kepada pemuka agama kalau memang itu berkaitan dengan masalah hukum waris Islam, atau melalui pengadilan agama, ya itu bagi mereka yang beragama Islam. Sedangkan untuk hukum adat, pihak yang paling kompeten untuk bisa menyelesaikan persoalan berkaitan dengan masalah hukum adat adalah pemuka adatnya. Bagi mereka yang berlaku kitab undang-undang hukum perdata, maka bisa dipertanyakan terlebih dahulu kepada salah satunya notaris ya, untuk bisa memberikan solusi terhadap bagaimana pewarisan ini harus diselesaikan, atau penasehat hukum, atau juga bisa pihak-pihak yang memang dianggap kompeten untuk menyelesaikan masalah hukum waris secara kitab undang-undang hukum perdata tersebut. Berdasarkan kasus yang tadi disampaikan atau dipaparkan, di mana tadi Tuan Lim Heng Ho itu adalah keturunan Tionghoa, dan di sini ada pihak sebagai ahli waris itu adalah istri kedua dengan 2 orang anak dan 1 anak dari istri yang pertama. Maka dalam penyelesaiannya tentu harus menggunakan kitab undang-undang hukum perdata. Pertama, apakah seorang istri kedua berhak untuk mewaris? Tentu saja istri kedua berhak untuk mewaris. Demikian juga dengan anak dari istri pertama. Beliau pun berhak untuk mewaris. Tetapi yang menjadi persoalan di sini adalah perlu dikaji lebih lanjut mengenai harta-harta yang ditinggalkan oleh pewaris ini. Adakah harta bersama dengan istri pertama yang belum terselesaikan, ya, sehingga itu harus kita perhatikan. Lalu kemudian terkait juga dengan harta bersama dengan istri kedua, karena itu juga menjadi suatu hal yang menjadi pertimbangan ya dalam hal menentukan harta peninggalan yang ditinggalkan oleh almarhum. Sehingga di situ akan terlihat berapa nilai daripada harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris ini. Baru dari situ kita akan melihat pembagian tentang siapa ahli waris dan berapa bagiannya. Di sini kita bisa melihat bahwa ahli waris itu adalah pertama istri kedua dengan 2 orang anak dan anak dari istri yang pertama. Nah, sebagai istri kedua, berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata, istri kedua hanya berhak untuk mendapatkan 1/4 bagian dari harta peninggalan atau bagiannya sama dengan bagian terkecil dari anak-anak yang sah. Nah, tentu saja sulit ya untuk bisa menyampaikan secara pasti dalam penyelesaian kasus tersebut, karena itu perlu ada perhitungan secara tepat ya, sehingga mungkin itu yang bisa saya sampaikan dasar daripada aturan hukum berkaitan dengan hak daripada istri kedua. Sehubungan dengan pewarisan, seperti tadi saya sudah sampaikan, di Indonesia masih berlaku 3 sistem hukum yang menandakan pluralistiknya sistem hukum waris di Indonesia. Hukum apa yang akan diberlakukan, dan itu tergantung pada tadi siapa pewarisnya. Dan tentu saja untuk hilangkan adanya sengketa di antara para ahli waris, di sini perlu adanya kesadaran daripada ahli waris bahwa tiap ahli waris itu sudah mempunyai haknya yang sudah diatur berdasarkan hukum warisnya masing-masing.